Wabarakatuh. Om Awignam Astu Nama Sidam. Om Anuradha Karta Wiantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena telah memberikan kesehatan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Triana Adisa Putri dengan NIM 23110110036 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu jurusan Dharma Acarya. Yang terhormat Bapak Ike Terpasa Gunawan, pengampu mata kuliah Wida Semerti, dan teman-teman yang berbahagia yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana tentang Weda Semerti dan Wayu Purana sebagai pedoman kehidupan yang penuh makna. Tugas ini memenuhi tugas mata kuliah Weda Semerti. Umat Hindu yang berbahagia, agama Hindu memiliki sumber ajaran yang sangat luas dan mendalam. Salah satunya adalah Weda Semerti. Kata Semerti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ingatan. Weda Semerti ini adalah ajaran suci yang disusun oleh Maharsi berdasarkan ingatan dan pemahaman terhadap Weda. Weda Semerti ini berisi tuntunan praktis agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik. Di dalamnya termasuk kitab Itihasa, Dharma Sastra, dan Purana. Salah satu Purana terkenal adalah Wayu Purana yang banyak mengajarkan tentang ajaran Dharma, kehidupan manusia, waktu, alam semesta, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Di zaman sekarang ini manusia semakin maju dan ilmu pengetahuan, tetapi sering tertinggal dalam nilai moral. Karena ajaran Weda Semerti sangat penting untuk dijadikan pegangan hidup. Dengan bunyi yat-yat acarti siretas tatdat ewataro jana satyat prama nam kurude lakos tat aniwartati. Dengan arti memiliki apapun yang dilakukan oleh orang yang utama atau pemimpin, maka masyarakat akan mengikuti tindakannya. Makna dari seloka ini sangat dalam, artinya manusia bukan hanya dari kata-kata tetapi dari contoh nyata. Sebagai contoh yang saya ambil, anak belajar dari orang tua, murid belajar dari guru, masyarakat belajar dari pemimpin, dan generasi muda belajar dari tokoh yang mereka lihat. Maka, jika seseorang ingin memperbaiki dunia, mulailah dari memperbaiki dirinya sendiri. Saat ini, banyak orang ingin dihormati, tetapi tidak memberi teladan. Banyak orang pandai menasihati, tetapi sulit untuk menjalankannya sendiri. Bhagavad Gita mengingatkan bahwa perilaku jauh lebih kuat daripada ucapan. Relevansi dengan kehidupan. Nah, jika orang tua rajin sembahyang, anak akan mengikuti bakti. Jika guru disiplin, murid akan menghargai waktu. Dan jika pemimpin jujur, masyarakat akan percaya. Nah, jadi perubahan besar selalu dimulai dari contoh kecil. Saya ambil juga seloka kedua tentang pengendalian diri. Bhagavad Gita Adhyaya 6 seloka 5 yang berbunyi Utaret Atmananam Natmanam Awasadayat Atmaiwa
Kahyan Mano Badur Ait Mawa Ripur Atmana, yang memiliki arti hendaknya manusia mengangkat dirinya sendiri dan jangan merendahkan dirinya. Diri sendirilah sehebat bagi dirinya, dan diri sendirilah musuh bagi dirinya sendiri. Nah, makna sloka tersebut, sloka ini mengajarkan bahwa musuh terbesar bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Nah, musuh itu bisa berupa dengan kemalasan, kemarahan, iri hati, keserakahan, hawa nafsu, kebiasaan buruk. Nah, seringkali manusia menyalahkan keadaan, padahal yang menghambat dirinya itu adalah dirinya dan pikirannya sendiri. Nah, sebaiknya jika manusia mengendalikan diri, maka dirinya sendiri menjadi sahabat dan menuju kebahagiaan. Relevansi dengan kehidupan modern saat ini. Nah, saat ini banyak orang yang stres, mudah marah, iri hati melihat keberhasilan orang lain, dan terjebak dalam perbandingan hidup di media sosial saat ini. Bhagavad Gita ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari kemenangan atas dirinya sendiri. Adapun juga hubungan dengan Wayu Purana, umat sedharma yang berbahagia. Wayu Purana ini mengajarkan bahwa dunia ini selalu berada dalam perubahan. Zaman terus berganti, keadaan terus berubah, dan manusia datang silih berganti menjalani kehidupannya. Tidak ada sesuatu yang bersifat, tetapi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Karena itulah manusia membutuhkan pegangan hidup agar tidak mudah terseret oleh perubahan zaman saat ini. Pegangan hidup tersebut adalah ajaran Dharma, yaitu kebenaran, kewajiban, dan jalan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai suci. Umat Hindu yang berbahagia, Wayu Purana ini juga memberikan pemahaman bahwa kemajuan lahirlah tanpa keseimbangan batin akan menimbulkan penderitaan. Walaupun saat ini teknologi berkembang sangat pesat, tetapi manusia tetap membutuhkan nilai-nilai dasar kehidupan seperti ini. Adapun yang pertama itu kejujuran, agar tercipta kepercayaan dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Yang kedua, pengendalian diri. Nah, sifat ini agar manusia tidak berbudak oleh nafsu, amarah, dan keinginan berlebihan. Yang ketiga, kasih sayang, agar hidup tidak dipenuhi kebencian dan permusuhan. Yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, sifat ini agar setiap tindakan dilakukan dengan kesadaran dan tidak merugikan orang lain. Yang kelima dan yang terakhir, hubungan harmonis dengan alam. Karena manusia hidup bergantungan pada bumi, air, udara, dan seluruh ciptaan Tuhan. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, jika nilai-nilai tersebut dharma diabaikan, maka kemajuan hanya menjadi alat yang membawa kekacauan. Teknologi bisa dipakai untuk menyebar kebencian, ilmu bisa dipakai untuk menipu, kekayaan bisa menimbulkan kesombongan, dan kekuasaan bisa digunakan untuk menindas. Karena itu, Wayu Purana ini mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati bukan hanya maju ilmu untuk pengetahuan, tetapi juga maju dalam moral, spiritual, dan kebijaksanaan. Dengan ajaran Dharma sebagai dasar hidup, maka perubahan zaman ini justru akan membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi kita semua. Adapun pesan moral yang saya ambil dari kedua sloka suci tersebut,
kita memperoleh pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, dari sloka pertama, jadilah teladan bukan hanya memberi nasihat. Nah, sloka tersebut mengajarkan bahwa perbuatan nyata lebih berharga daripada sekedar kata-kata. Seseorang dihormati bukan karena banyak berbicara, tetapi karena sikap dan tindakannya yang baik. Orang tua menjadi contoh bagi anak, guru bagi murid, dan pemimpin bagi masyarakatnya. Karena itu, sebelum menasihati orang lain agar jujur, disiplin, dan baik, hendaknya kita terlebih dahulu melaksanakannya dalam hidup kita sendiri. Umat Hindu yang berbahagia, umat Hindu Dharma yang berbahagia, dari sloka kedua ini, taklukkan diri sendiri sebelum ingin mengalahkan orang lain. Sloka ini mengingatkan bahwa musuh terbesar manusia seringkali adalah dirinya sendiri, seperti rasa malas, marah, iri dengki, iri hati, ego, dan keserakahan. Orang yang mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan adalah orang yang benar-benar menang atas diri sendiri dan membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati bagi mereka. Makna kehidupan. Nah, jika kedua ajaran ini dijalankan, maka keluarga akan damai, masyarakat akan rukun, dan dalam diri akan tumbuh kebijaksanaan, serta kedamaian batin. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang memberi teladan kebaikan dan mampu mengendalikan diri agar hidup lebih bernilai dan peduli makna. Nah, umat sedharma yang berbahagia, dari penjelasan pemateri wacana yang saya paparkan, adapun juga saya akan memberi penutup untuk umat sedharma. Nah, umat sedharma yang berbahagia, Weda Semerti dan Wayu Purana ini bukanlah sekedar kitab suci warisan masa lampau, melainkan sumber tuntunan hidup yang tetap bercahaya dan relevan sepanjang zaman di dalamnya. Terdapat ajaran tentang kebenaran, pengendalian diri, kasih sayang, tanggung jawab, serta jalan menuju kehidupan yang harmonis. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, sebagai umat Hindu, sudah sepatutnya kita tidak hanya mengetahui ajaran melalui bacaan atau pendengaran semata, tetapi juga berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ajaran akan menjadi hidup apabila diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Marilah kita menjadi manusia yang baik dalam pikiran, selalu menumbuhkan niat suci dan berpikir positif, lembut dalam ucapan, berkata jujur, sopan, dan membawa kedamaian, benar dalam tindakan, berbuat sesuai dharma dan tidak merugikan sesama, dan yang terakhir, kuat dalam pengendalian diri, mampu menahan amarah, ego, dan hawa nafsu. Nah, jika nilai-nilai kita dijalankan, maka hidup akan menjadi lebih damai, keluarga menjadi lebih harmonis, masyarakat menjadi lebih rukun, dan batin kita dipenuhi kebahagiaan sejati. Nah, semoga Dharma senantiasa menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kita menuju kesejahteraan lahir maupun batin. Nah, baik, itu saja yang bisa saya paparkan dalam Dhamma Wacana kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan materi yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.